Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladzina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyiru bihidayatid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bikamali syari'atid din. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah haqqa tuqatihi wa bita'atihi haqqa ta'ah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan Jumat hampir di penghujung bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah ini, kita senantiasa memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan pada saat yang sama kita juga memaksimalkan diri untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pembaruan ketakwaan kita tentu sangat penting, karena takwa pada dasarnya bukanlah hal yang statis, tidak berkembang dan juga berkurang, tetapi takwa senantiasa terus tumbuh berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat pada kali ini kami mengantarkan khutbah dengan judul Spiritualitas Islam untuk Resolusi Patologi Sosial. Tema tentang ini dalam konteks perkembangan dunia global saat ini tertuju pada perubahan yang dahsyat yang diakibatkan perkembangan teknologi dan informasi, bahkan sains. Perkembangan ini tentu saja sebagai sunatullah dari kemajuan ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu perubahan tersebut telah membuka kita tentang cakrawala kemaslahatan, namun juga sekaligus memberikan kegelisahan pada masyarakat. Perubahan yang semakin terbuka di hadapan kita adalah dunia terasa semakin dekat dan transparan. Namun demikian, di saat yang sama kita juga menyaksikan berbagai peristiwa yang itu menjadi bagian terpenting dari kehidupan sosial yang disebut dengan patologi sosial atau penyakit-penyakit sosial. Yang itu ditandai dengan konflik, kesenjangan. Kesenjangan baik itu terjadi dalam konflik keluarga, tapi juga terjadi dalam konflik antar kelompok, pelecehan seksual, dan juga masalah-masalah sosial yang lain. Perilaku menyimpang seperti kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan atau juga kenakalan remaja, dan kekerasan pergaulan yang lain itu juga terjadi di kalangan masyarakat kita. Dari banyak kasus sosial yang memilukan dan sekaligus memprihatinkan ini, paling tidak dalam benak kita timbul pertanyaan, mengapa terjadi degradasi moral dalam masyarakat kita? Lantas terapi apa sajakah yang mampu memberikan solusi atas problem moral tersebut yang terjadi di tengah masyarakat kita ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, gejala penurunan moral pada dasarnya bukanlah muncul saat ini saja di lingkungan kita ini. Gejalanya dapat ditelusuri seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Selalu saja ada pihak-pihak yang berbuat kejahatan di tengah masyarakat kita dan aktor-aktor penebar kebaikan. Banyak faktor yang kata para ahli turut mempengaruhi degradasi moral ini terjadi.
lingkungan sosial, lingkungan keluarga, problem psikologi, keadaan ekonomi, kebijakan politik, dan bahkan keringnya norma-norma agama dalam individu dan komunitas masyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menanggapi dan merespon ini, setidaknya ada 3 terapi keagamaan yang memungkinkan kita dapat melakukan perlindungan diri kita tentang moral, baik dan buruk, etika, nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dan sekelompok dalam mengatur tingkah laku kita di tengah masyarakat kita, baik dalam berbangsa maupun bernegara. Pertama adalah perlunya mengelola kefitrahan manusia. Dalam diri manusia sesungguhnya memiliki potensi yang bersih dan suci. Meski dalam diri manusia itu memiliki nafsu yang itu berpeluang untuk berbuat yang jelek dan jahat, setiap manusia sesungguhnya berkecenderungan untuk berbuat baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itu, mengelola kefitrahan ini menjadi penting bagi kita. Di samping kriteria baik dan buruk bisa didapatkan melalui ungkapan hati nurani, kita dapat mencari dan menemukannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ungkapan hati nurani bisa dijadikan sebagai tolak ukur baik dan buruknya suatu moral di masyarakat. Seperti halnya tentang perbuatan menghormati orang tua. Seluruh komunitas masyarakat di dunia ini dan semua agama mengajarkan betapa pentingnya menghormati orang tua. Namun dalam prakteknya, cara kita menghormati orang tua, bentuk penghormatannya bisa saja berbeda sesuai dengan situasi dan kebutuhan entitas masyarakat itu berada. Nah, di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menempatkan pendidikan keluarga menjadi sesuatu yang prioritas. Surat Al-Luqman memberikan anjuran kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran yang lain mengatakan, laha ma kasabat wa alaiha ma katasabat. Sebagaimana Al-Quran memiliki ayat yang sangat memperhatikan terhadap perkembangan tingkah laku manusia. Laha ma kasabat, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya. Wa alaiha ma katasabat, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Di kalangan para ahli gramatikal Arab mengatakan bahwa dalam ayat ini kata kasabat dan iktasabat dalam ayat ini memiliki makna yang berbeda, meski tersusun dari akar kata yang sama, yakni kasaba. Kasaba memiliki arti melakukan dengan mudah, sedangkan iktasaba berarti adanya usaha yang sungguh-sungguh dari si pelaku. Implikasinya adalah kajian kebahasaan ini berimplikasi bahwa pada dasarnya berbuat baik itu merupakan fitrah kita sebagai manusia. Karena perbuatan baik dapat dilakukan dengan sebegitu mudahnya, berbeda dengan perbuatan jelek yang direalisasikan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan keburukan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, terapi yang kedua adalah kita setelah mengetahui iman dan Islam, maka kita sejatinya menyelami makna terdalam dari ihsan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sahabat Umar, ihsan memiliki arti kata anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ihsan yang arti kebahasaannya itu berbuat baik. Dalam pandangan Profesor Dr. Quraisyab mengatakan, ihsan itu pada dasarnya adalah akhlak itu sendiri, budi pekerti itu sendiri, pelajaran moral itu sendiri. Akhlak adalah perkara membangun hubungan dengan siapapun dan dengan apapun dalam hubungan yang baik. Dengan akhlak menjadikan hubungan seseorang dengan pihak lain saling menyenangkan, saling senang atau menyenangkan orang lain. Inilah makna ihsan, berada pada garis berbuat kebajikan pada sesama dan lingkungan. Kita ini tidak bisa menjadikan semua orang senang dengan hanya mengandalkan materi. Namun kita bisa menjadikan semuanya senang dan baik dengan perilaku akhlak yang baik. Ihsan yang menjadi pokok ajaran Islam perlu diperkuat pemahaman dan pengamalannya. Posisi penting tentang Islam ini adalah memiliki kesamaan dengan pemahaman dan pengamalan kita tentang akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang terdiri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bagi mereka yang telah berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini terdapat sebuah kebaikan yang dijanjikan. Buminya Allah teramat luas. Sesungguhnya bagi orang-orang yang menyabar akan diberikan pahala yang tanpa dihitung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara itu kita dapatkan pula terapi yang ketiga, yaitu pentingnya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik itu secara materi maupun spiritual. Hal ini menjadi penting karena secara teori psikologi sosial, salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kehidupan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan, kekerasan seperti mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. Untuk itulah Islam sangat memperhatikan terhadap etos kerja dan profesionalitas. Dimanapun kita berada, kita diajak untuk bekerja keras, beretos, dan dalam konteks manajemen, maka kinerja itu harus seimbang dengan profesionalitas. Seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa berada di hadapannya. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amala ay yutqinah." Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hal inilah karena itu boleh jadi berbagai gejala penurunan moral atau degradasi di tengah masyarakat kita, atau berbagai penyakit-penyakit sosial tidak hanya dimonopoli orang yang tidak baik dalam perilakunya. Namun boleh jadi gejala penurunan moral juga bisa menghinggapi mereka yang berilmu. Oleh karena itulah orang yang hanya mengejar ilmu saja, ilmu apapun itu, dan tidak dibarengi dengan ilmu kebijaksanaan atau ilmu kearifan, ilmu tentang akhlak, maka orang tersebut rawan tergelincir atau menyelewengkan ilmunya yang dimilikinya menjadi ia tergelincir kepada hal-hal yang buruk. Apa yang dipelajari justru bisa saja menjadi bencana. Begitu juga orang yang hanya belajar ilmu kebijaksanaan dan tidak dibarengi dengan ilmu syariat juga rawan berperilaku menyeleweng. Dalam kacamata agama disebutnya sebagai zindik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah betapa penting menghadirkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu tugas kita adalah memaksimalkan ketakwaan kita di tengah-tengah masyarakat, tapi juga meminimalkan perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku jahat, baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, dan juga masyarakat secara luas.
Demikian khutbah ini disampaikan. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Hidup kita senantiasa dipenuhi keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari gejala-gejala penurunan moral dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdil man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wa qafid dis'ata syarr والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة وجميع الدول يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.